Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta semesta alam, Allah tempat kita meminta pertolongan baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bagi yang berpuasa 6 hari, selamat menjalankan ibadah puasa. Yang belum, mudah-mudahan akan mengambil kesempatan ini di hari-hari selanjutnya. Alhamdulillah, kita telah menjalani syariat Allah, yakni kita berlebaran atau berhari raya. Dalam bahasa Arab disebut Idul Fitri, artinya hari-hari kembali kepada kemenangan, itu hari raya. Dalam bahasa Aceh Urore, dalam bahasa Melayu hari raya. Mungkin bahasa Indonesia sekarang disebut juga selain hari raya, disebut juga dengan lebaran. Lebaran itu berasal dari lebar. Memang makna lebar itu lebar besar. Banyak hal yang kita lakukan di hari-hari mulia itu. Walaupun disunahkan 1 Syawal, tapi karena kita sekarang sudah banyak sekali manusia, sudah merantau, kemudian mudik, tentu tidak cukup 1 hari saja kita berlebaran, berhari-hari, mungkin 1 minggu. Tapi tidak cukup juga 1 minggu itu. Lalu ada istilah baru sekarang dengan halal bihalal. Kalau kita lihat bahasanya seolah-olah bahasa Arab. Halal bahasa Arab, bahasa Arab, halal juga berbahasa Arab. Halal bihalal, artinya halal dengan halal. Tetapi sesungguhnya ini bukanlah bahasa Arab, tapi bahasa Arab Indonesia. Jadi mirip bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab. Di Timur Tengah tidak dikenal dengan istilah ini. Halal bihalal hanya dikenal di Indonesia saja. Artinya berkunjung beramai-ramai berjamaah ke rumah guru kita misalnya, atau ke rumah pimpinan kita. Dibuka pintu lebar-lebar, dan yang pertama tentu maaf-maafan. Misalnya mantan wali kota misalnya, kedudukannya bagus, dulu waktu beliau jadi pemimpin banyak anak buahnya, lalu dibuka pintu hari raya sehingga semua anak buahnya datang ke rumah makan kenduri. Itulah yang disebut dengan halal bihalal. Atau komunitas lain, misalnya alumni satu sekolah dulu, sekolah SMA tertentu, hari ke-5 Idul Fitri misalnya, berkumpul mereka di sekolahnya.
atau di rumah kepala sekolah misalnya. Itu juga namanya halal bihalal. Dan insya Allah kami keluarga besar Masjid Raya Baitur Rahman juga berhalal bihalal hari ini ke rumah Bapak Imam Besar. Nah, halal bihalal ini baik, bagus, positif, walaupun bukan ajaran agama. Yang ajaran agama itu hari raya. Yang ajaran agama itu silaturahim. Halal bihalal ini juga mengandung silaturahim, mengandung kebaikan-kebaikan, maka dibolehkan, malah digalakkan. Apalagi halal bihalal ini kita tambah dengan syiar-syiar Islam. Misalnya ada ceramah nanti, ada tausiah, itu berpahala. Ada yang menonjol misalnya qari, kita suruh ngaji, bagus itu. Atau ada yang berpetasi dulu misalnya di Masjid Raya. Jadi dalam perjalanan hidupnya dia sudah ke Timur Tengah, sudah dapat doktor, sudah terkenal, ketemu, itu dapat pahala ketika kita menghormati orang-orang berilmu. Dan ketika orang berilmu juga menghormati, berterima kasih kepada temannya, itu juga dapat pahala. Jadi halal bihalal ini positif, walaupun bukan ajaran agama, ya. Tapi bagus semuanya bagus. Dalam halal bihalal ini bagus. Yang pertama silaturahim. Karena di hari-hari raya tidak mungkin kita berkumpul. Sudah mudik, sudah kemana-mana, ke rumah famili. Jadi untuk berkumpul rame-rame tidak mungkin di hari raya. Jadi dibuatlah halal bihalal ini. Maka di situ baik, ya, berkumpul semua. Yang kedua, bernostalgia. Bernostalgia artinya cerita-cerita waktu kita sekolah dulu misalnya, atau waktu kita kecil dulu. Bernostalgia itu bagus, mengenang masa lalu. Misalnya ada yang lemah dulu, miskin, anak yatim, ketika sudah berkarir, sudah hebat, sudah ekonominya sudah bagus, lalu bernostalgia bersama temannya, sehingga nanti saling bantu-membantu, itu bagus. Jadi halal bihalal ini bagus. Yang ketiga juga akan terjadi ta'aruf. Ta'aruf itu berkenalan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Pariboh cucu kak. Oh, saya sudah 7 cucu. Oh, saya sudah 5 cucu. Itu kan bagus. Tambah lagi kita tanya, sudah anak-anak sudah kawin semua. Itu semuanya hal yang baik. Nah, ta'aruf keluarga. Bahkan terjadi lagi bisanan kemudian. Oh, saya masih punya anak gadis. Oh, saya masih punya bujang saya, anak laki-laki saya. Bagaimana kalau kita satukan? Itu juga bagus. Jadi dalam halal bihalal itu semua kemungkinan terjadi sampai kepada bisnis. Oh, saya sudah sukses di Jakarta, saya punya PT, sudah ini, sudah itu. Itu biasakan orang-orang kita dari PD itu orang yang hebat di dalam ekonomi. Kalau anak bapak tidak ada kerja, pergi aja ke Jakarta. Ada kerja sama saya, ya misalnya kan. Itu hal yang positif. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan takwa. Itu bagus, ya. Selanjutnya mungkin pendidikan, ya. Oh, kalau anak bapak hafal Quran lebih baik ke Bandung. Di situ ada agim, rumah tahfidznya, atau ke tempat yang lain. Jadi sudah informasi yang baik-baik di acara halal bihalal itu. Tapi yang lebih banyak pahala nanti yang menjamu
yang menjamu, yang memberi makan siang. Itu banyak sekali pahalanya. Dan ada hal-hal yang negatif juga harus kita hindari. Yang mana misalnya negatif, bukan prestasi yang kita tonjolkan. Kalau prestasi itu sesuatu yang positif. Oh, anak saya sudah jadi doktor, anak saya sudah jadi camat, sudah jadi S3, sudah tamat S3, anak saya sukses, anak saya sudah jadi manajer. Itu kan prestasi. Prestasi itu masih positif. Baik sekali. Kalau kita ada prestasi dalam keluarga, kita tunjukkan, itu masih bagus. Supaya menjadi contoh bagi keluarga yang lain. Oh, anak teman saya sukses, anak saya juga harus sukses. Nah, itu prestasi bagus. Yang tidak bagus, prestise. Prestise itu menonjolkan kehebatannya. Maka aku merantau hangkatim. Kakaklah dulu kakak aku dulu. Kakak doh kampung. Tapi kayak ngon. Itu tidak bagus. Tidak bagus. Karena nasib kita masing-masing. Ada yang kaya, ada yang miskin. Orang yang sudah berada jangan sampai menyakiti hati temannya yang tidak tumbuh dan tidak berkembang. Jadi kalau perlu kita tolong, boleh. Kita memberi semangat, boleh. Tapi kita hina, ya ika mentang gaduh motor bro, kakalah motor lu. Nah, salah kan? Ika mentang gaduh motor murah, lu motor mahal gaduh. Maka yang merantau ke lu. Nah, nyen termasuk buket ni. Jadi itu tidak boleh. Jadi ria, takabur, ujub tidak boleh. Yang lebih baik kalau teman lama kita itu merasa tidak berkembang, lebih baik kita beri zakat, memberi zakat, sedekah juga boleh kepada teman-teman lama kita yang hidup sederhana di kampung. Ini makna dari halal bihalal. Jadi halal bihalal ini betul-betul lahir di Jakarta di zaman Presiden Soekarno. Waktu itu ada Kiai Hasbullah Hasbuh menciptakan istilah halal bihalal yang tidak ada di Timur Tengah, tidak ada di negeri Islam, di negeri-negeri Arab tidak ada. Jadi halal bihalal ini adalah silaturahim yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal ini. Jadi akhirnya berkembang sesuatu yang positif halal bihalal di Indonesia dan juga masuk ke Aceh. Kalau saya ingat masuk ke Aceh baru 40 tahun. Waktu saya masih muda-muda dulu tidak ada juga halal bihalal. Jadi sekitar tahun 80-an baru ada halal bihalal di Aceh. Dan positif, positif ini, bagus sekali. Kita bisa bersilaturahim bersama-sama ke tempat guru-guru kita, dosen-dosen kita, famili-famili kita, orang-orang kampung kita, satu kecamatan mungkin, ada satu alumni. Ini positif semua. Gunakanlah halal bihalal ini bagian dari Idul Fitri juga. Artinya nilai-nilai Idul Fitri wajib kita pertahankan, yakni membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi di hari halal bihalal ini juga kita jaga mana yang syariah, mana yang adat. Jadi tidak boleh kita langgar. Misalnya nanti di halal bihalal itu kan ada misalnya halal bihalal organisasi misalnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Baik cepat-cepat ya genggam jaro uri nanggok. Nah, kodu-kodu lon. Kek jaro.
Itu dosa. Tidak boleh. Ya, kalau bersalam dengan perempuan lebih baik jangan aja, dia begini aja, atau ada apa namanya kain berlapis. Nah, dan sangat keliru sekarang ini, sehingga orang menganggap kita tidak takut dosa. Peluk-peluk, ya betul ada. Peluk-peluk kemanakan, peluk-peluk di adik ipar, itu nggak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Istri kita sendiri dilarang berpeluk-pelukan di depan umum. Padahal istri kita secara syariat tidak halal, tidak haram, tidak haram. Tetapi untuk menjaga etika, untuk menjaga pemuda-pemuda yang belum berumah tangga, istri kita pun jangan dipeluk-peluk, dicium, apa namanya, cipu apa itu, jangan. Itu contoh buruk bagi generasi muda. Dulu saya sangat berani dulu, karena ya saya ketua remaja Mesiraya. Di halaman Mesiraya terjadi peluk-pelukan. Kenapa ibu begini, begitu mesra? Kenapa bapak begitu mesra? Saya tanya. Ini suami saya, ini istri saya. Apakah bapak tinggal di kota ini atau baru ketemu? Kami di sini di Banda Aceh, itu haram hukumnya. Saya bilang. Kenapa haram? Contoh buruk bagi orang lain. Tetapi kalau baru ketemu dulu bapak di Malaysia atau di luar negeri, baru ketemu hari ini, silakan bercium-ciuman di depan saya bilang. Tapi kalau sudah lama bertemu, jangan di depan umum, berdosa. Tapi kalau baru ketemu boleh, nggak masalah. Kerinduan yang luar biasa di hari raya, di hari tsunami. Saya kehilangan istri 6 jam kehilangan istri. Ada orang bilang istri saya masih ada dengan anak-anak di rumah Abu Bakar Pantipera, masih ada. Saya ke sana. Memang seperti dalam film, kita berpeluk-pelukan, cium-ciuman, rindu sekali, ya Allah masih hidup. Saya sujud syukur. Itu boleh, tidak dosa. Karena kita pikir sudah meninggal dunia tadi. Sudah meninggal kita pikir, tapi rupanya masih hidup. Profesor Dr. Muslim Ibrahim pulang dari Mesir. Waktu beliau pergi ke Mesir, adiknya yang perempuan masih 2 tahun. 12 tahun beliau di Mesir. Kemudian pulang. Saya termasuk orang yang menjemput beliau di bandara. Kita bawa ke rumahnya. Beliau berpeluk-pelukan dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ibunya, sambil menangis. Itu tidak dosa, walaupun di bandara. Kenapa? Sudah 12 tahun berpisah dengan keluarga. Tetapi janganlah kita tinggal di Banda Aceh ini, pergi ke Mesir Raya, bermesraan dengan istri. Itu haram hukumnya. Tidak boleh. Karena dilihat oleh remaja, oleh pemuda yang belum nikah, itu contoh buruk. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jagalah hari-hari di awal ini. Kenapa disunahkan puasa 6? Inilah untuk menjaga ketakwaan kita. Dengan kita masih berpuasa, puasa sunat, puasa 6, tambah lagi nanti puasa Senin Kamis. Jadi tetap kita di dalam ketinggian spiritual. Jadi tetap dalam keimanan dan takwa kepada Allah. Jaga juga waktu salat, berjamaahlah, biasakan berjamaah. Di samping pahalanya banyak, juga berjamaah itu juga dapat terjalin ukhuwah Islamiyah bersama kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa halal bihalal ini mudah ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
dan lain-lain, doa-doa biasa. Tapi ketika ketemu saudara kita itu harus kita ucapkan doa-doa yang keselamatan, ya, doa-doa yang baik seperti biasa. Insyaallah kita selalu bersama bimbingan agama ini. Ada istilahnya, ada dua kelompok di kiri dan kanan kita, tapi tidak nampak, ya. Dua-dua makhluk halus. Ada dua malaikat di sisi kanan kita. Ada dua jin di sisi kiri kita. Ini mereka itu terus, kalau kita jalan mereka jalan, kita tidur mereka tidur di sisi kita, kemana-mana mereka berdua. Ketika malaikat lengah, setan akan menang. Ketika malaikat lengah, setan akan menang. Ketika kita teringat kepada Allah dan beristighfar, juga berlindung kepada Allah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan kalah, jin kalah, malaikat terjaga menjaga kita. Karena itu muliakan malaikat kita, dua orang kiraman katibin, dan bencilah jin itu, jangan sampai menggoda kita. Maka kita selalu mengingat Allah. Insyaallah jin ini putus asa, tidak mampu menggoda kita. Begitulah orang-orang beriman mulai pagi sampai pagi lagi selalu menjaga dirinya dari dosa-dosa. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.